lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh agak gempa dikit. Sorry, di meja ketendang. Oke, sebelumnya kenalin lagi sama Abdul. Sini dengan 26 kok. Oh ya nih, oh ya. 26 1201 3 ya, maaf ya guys. Ya, ingatannya pendek. Jadi sempet lupa. Oke, di sini aku dari Oceanography Art. Di sini kan lagi tren ya namanya tutor deh ya. Oke, jadi di sini aku banyak mungkin mereview ya. Jadi ada sebuah praktikum ini pemodelan. Modeling tuh kalau misalnya dipikir itu kan kayak yang fashion show gitu kan, enggak. Ini kita modeling ya, macam harus berubah kita modeling. Oke, di sini aku pengen jelasin soal modul di praktikum apa yang aku dapat di praktikum yang baik. Oke, ini harap ditonton ya teman-teman, karena biar keren aja. Sebelumnya mari kita ngopi. Enjoy the video. Oke guys, di sini bakal jelasin tentang pemodelan OC. Lebih tepatnya sih di ini ya, di bagian pemodelan hidrodinamika. Oke. Oke, sebelumnya kita ke konsep dasar dulu. Jadi di sini ada pengertian tentang hidrodinamika. Jadi gampangnya adalah hidrodinamika itu kayak semacam pelajaran lah ya. Jadi kayak mata kuliah itu salah satu mata kuliah yang merupakan lanjutan dari mekanika fluida. Jadi mungkin kalau misalnya dari teman-teman yang sekiranya dulu di SMA itu belajar yang tentang air-airan gitu, nah di pelajaran fisika. Nah ini mungkin nanti kan bakal lanjut ke mekanika fluida dan lanjutan dari mekanika fluida dari hidrodinamika. Yang mana kalau misalnya kita definisikan lagi, hidrodinamika itu adalah cabang ilmu yang mungkin mempelajari tentang liquid atau mungkin fluida cair ya, yang bergerak mengalir gitu loh. Jadi kayak gerakan air itu. Nah itu, jadi kita di hidrodinamika itu belajar tentang fluida cair yang biasanya ya kita belajar tentang gerak air gitu loh. Apalagi kalau di OC kan kita juga belajar ya, namanya juga ocean. Ini belajar tentang namanya laut, jadi agak ada, bukan agak ya, mungkin make sense banget gitu loh sama hidrodinamika ini. Oke, di sini seperti yang udah aku bilangin, jadi kita bakal mengupas ya, anjas mengupas ya ke bawang ya. Jadi kita bakal mengupas tentang model hidrodinamika. Jadi hidrodinamika ini yang pertama itu konsepnya adalah dibangun dengan adanya proses-proses yang mempengaruhi pergerakan massa air. Terus yang kedua, model ini juga memakai namanya hukum konservasi massa atau mungkin kontinuitas dan hukum momentum. Lalu terakhir itu model ini itu merupakan sebuah proses dari simulasi elevasi muka air laut dan arus yang dipengaruhi oleh beberapa parameter. Jadi memang ini bakal kepake banget hidrodinamika ini dalam pelajaran-pelajaran atau mungkin ilmu yang mungkin bermain di laut gitu loh. Oke, jadi yang aku pengenin, jadi buat hidrodinamika sendiri, maaf kepencet. Nah, itu ada satu dimensi dan dua dimensi. Nah, ini aku bakal ngebahas tentang satu dimensi sederhana. Udah kayak warung Padang ya, sederhana. Jadi model ini biasanya digunakan ya. Itu buat alat bantu analisis atau mungkin simulasi dari skenario
biasanya ini pencemaran ya gampangnya. Jadi kayak pencemaran laut. Nah, ini kita memakai model hidrodinamika satu dimensi ini. Akhirnya orang-orang yang biasa kerja dalam mengatasi pencemaran ini dapat nangani dengan tepat gitu loh, karena udah ada kayak simulasi atau modelingnya dari ya wilayah tercemar itu. Nah, mungkin kita ke persamaan pembangun ya teman-teman. Jadi untuk persamaan pembangunnya itu, sorry agak berisik ya, kosan aku dekat jalan. Oke, jadi buat persamaan pembangunan itu yang pertama ada kontinuitas. Jadi persamaan kontinuitas ini mungkin neto ya. Neto itu mungkin berat bersih massa yang mengalir itu ke dalam sebuah permukaan terbatas yang sama dengan pertambahan massa di dalam permukaan itu. Jadi persamaan kontinuitas itu gampangnya adalah jumlah yang massa benerannya itu. Jadi kan ada massa kotor dan massa bersih. Nah, ini massa massa bersihnya itu mengalir dalam sebuah batas gitu, dalam permukaan yang terbatas gitu. Jadi ada batasannya, lalu ditambah dengan massa yang ada di dalam permukaan batasannya itu. Lalu yang kedua adalah momentum ya, ada persamaan momentum. Jadi persamaan momentum ini adalah persamaan gerak. Ya namanya momentum itu kan ya banyak ya, dan di sini kita mengatur persamaan gerak pada fluida yang mengalir. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada buat persamaan pembangunnya yang kontinuitas dan momentum. Kalau kontinuitas itu mungkin bermainnya di H, jadi mungkin di ketinggian, sedangkan di momentum itu di G ya, di ya gravitasinya gitu. Dan dalam hidrodinamika satu dimensi sederhana ini ada nilai awalnya. Nilai awalnya ini yang bisa dilihat oleh teman-teman sendiri. Oke, di PEMOS ini teman-teman ada penerapannya di bidang OC ya. Di sini penerapannya aku make dalam arus, dalam ya modeling arus gitu. Itu menggunakan Python yang pertama. Kedua library-nya di sini aku make Matplotlib dan NumPy. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti di script itu nanti ada namanya library. Jadi harus install dulu namanya Matplotlib dan NumPy. Dan dimasukin jadi nanti Matplotlib PLT dan NumPy as num. Oke, dalam pembuatan modeling dengan Python, di sini teman-teman pertama bakal ngolah dulu datanya. Pertama masukin dulu, jadi kita nge-input dulu parameter-parameternya. Ada parameter yang awal dan mungkin parameter lanjutannya. Di sini bisa terlihat ya teman-teman, dari yang P5000, T1200. Itu aku udah ngasih keterangan juga, ada panjang grid, ada waktu simulasi, ada amplitudo, ada kedalaman, ada periode, koefisien gravitasi dan lain-lain. Nah, setelah parameter yang diinput nih teman-teman, baru teman-teman bisa buat melakukan perhitungan atau mungkin penyelesaian persamaan ya. Yang dari Z0, U0, hasil U, hasil Z, terus nanti dimasukin lagi ke hasil U dan lainnya, dapat si perhitungannya itu. Nah, setelah dapat perhitungannya teman-teman ngebuat grafik. Oh ya, maaf ya guys, di sini aku nggak ngebuat lagi skripnya, jadi aku kopas langsung dari laporan aku. Jadi ya ada watermark dikit lah, nggak apa-apa ya. Oke, jadi setelah tadi datanya udah diolah, teman-teman ngebuat grafiknya gitu loh. Jadi data itu digambarin dalam sebuah grafik, dan teman-teman bisa ngelihat ini script buat grafiknya teman-teman. Di sini kita pakai namanya Matplotlib tadi. Kalau sebelum kita pakai NumPy, di sini kita banyak mainnya di Matplotlibnya. Di sini ada 4 ya, ada 4 grafik. Ada kecepatan arus, ada elevasi muka air, lalu ada kecepatan arus lagi. Oh ya, kecepatan arusnya itu ada sepanjang waktu, elevasi permukaan air juga sepanjang waktu. Nanti teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Nah, ini buat hasilnya teman-teman. Jadi
Yang atas itu tadi yang perubahan kecepatan arus dalam grid yang udah ditentuin tadi dalam sepanjang waktu yang telah ditentukan juga. Jadi yang atas adalah kecepatan arus, yang bawah ada elevasi permukaan air. Jadi sini bisa bisa dengan apa ya? Dengan detail menggambarkan dari hasil perhitungan tadi. Nah, lalu di ini juga ada kecepatan arus dan elevasi muka air. Cuman bedanya dari gambarnya dari perhitungannya juga sih, dari parameternya yang berbeda. Oke. Wah, ternyata sudah habis, guys. Oke, mungkin gitu aja buat tutornya. Mungkin ya kalau rame kita lanjut part 2 ya. Buat ngebuatnya kali, ngebuat skripnya gitu, tutorial benar dalam skripnya. Mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih. Oke guys, jadi tadi ya mungkin itulah ya yang bisa mungkin aku deh. Ya mungkin itu aja yang bisa aku tutorin. Ya, kurang lebih mohon maaf. Semoga nilai Primus aman. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.